Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan hidup anda diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya usaha semoga usahanya lancar, yang jualannya laris, yang punya hutang semoga lekas bisa melunasi hutang-hutangnya. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Segala hajat anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan, tata cara yang benar, tata cara yang lengkap membaca surah Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Seperti apa cara yang benar dan bagaimana cara lengkapnya, bagaimana niatnya, kapan waktunya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, banyak jamaah saya yang akan mengamini doa atau hajat atau doa terbaik Anda. Sehingga dengan banyaknya orang yang mengamini doa Anda, semoga doa atau hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan menjumpai satu malam yang sangat sakral, satu malam yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang mana pada tahun ini bertepatan pada tanggal 24 Februari 2024, hari Sabtu Legi malam Ahad Pahing. Ingat-ingat, hari Sabtu Legi malam Ahad Pahing 24 Februari. Kita akan menjumpai satu malam yang sangat luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang mana para jamaah, malam nisfu Sya'ban ini mempunyai banyak nama. Banyak nama dalam kitab yang namanya kitab Kanzun Najah was Surur. Malam nisfu Sya'ban di sini dijelaskan, inna lailatan nisfa minas Sya'bana asmaun katsiratun, mempunyai nama yang banyak. Wa katsiratul asma'i tadullu ala sarafil musamma. Kenapa malam nisfu Sya'ban ini mempunyai nama yang banyak? Tadullu ala syarafil musamma, karena menunjukkan bahwa nama yang banyak ini menunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu syaraf, mulia. Al-Lailatul Mubarakah. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban itu dinamakan malam yang penuh berkah. Apa itu berkah? Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sebelum malam nisfu Sya'ban, sebelum hari-hari Anda menjumpai malam nisfu Sya'ban, misalnya banyak ketidakbaikan dalam hidup Anda, baik itu ketidakbaikan dalam keluarga, ketidakbaikan dalam ekonomi,
keluarga ketidakbaikan dalam finansial, ketidakbaikan dalam keadaan yang dihimpit oleh kesulitan, kekurangan, sampai terjerat hutang, di malam nisfu Sa'ban inilah saatnya Anda mendapatkan berkah. Artinya segala kesulitan Anda akan digantikan menjadi hal-hal yang baik. Sangat disayangkan sekali apabila nanti kita menjumpai malam nisfu Sa'ban kita nggak mendapatkan berkah. Bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan di malam nisfu Sya'ban? Wa yusannu ihya'u hadhil lailah. Kita disunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul baro'ah. Kemudian yang namanya malam nisfu Sya'ban juga dinamakan malam mubaro'ah, artinya pembebasan. Pembebasan dari apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang memuliakan, menghidupkan malam nisfu Sa'ban, para jamaah itu akan dibebaskan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Artinya selama ini kita banyak melakukan dosa-dosa, banyak perintah Allah yang kita tinggalkan, banyak larangan Allah yang kita kerjakan, dan itu dosa. Dan karena dosa-dosa inilah kemudian yang menyebabkan kehidupan kita tidak baik. Banyak hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita karena dosa kita. Di malam nisfu Sya'ban, kalau kita mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka kita akan dibebaskan dari dosa-dosa. Bukan hanya dari dosa-dosa, insya Allah kita juga akan dibebaskan dari segala kesulitan hidup. Kemudian yang namanya malam lailun nisfu Sya'ban juga dinamakan walailatul qismati wa taqdir. Malam nisfu Sya'ban juga dinamakan malam pembagian dan penentuan. Artinya di malam nisfu Sya'ban ini kita akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah rizki kita, jatah umur kita akan dibagikan pada malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban juga akan ditentukan oleh Allah bagaimana ajal kita, bagaimana rizki kita. Makanya sangat disayangkan di malam-malam yang mana malam itu akan Allah tentukan ajal kita, rizki kita, kehidupan kita. Kemudian malam bagaimana Allah akan membagikan banyak hal, kita tidak menghidupkan malam itu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita harus menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Karena di malam itu Allah itu akan menentukan takdir kita. Nah, kita mau ditentukan takdirnya malah kita santai-santai saja, malah kita leha-leha. Ini jangan sampai kita menyia-nyiakan malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang namanya malam nisfu Sya'ban juga dinamakan Lailatul Ijabah, yaitu malam bagaimana malam pengabulan. Jadi orang-orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban itu dijamin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala khamsun layalin la yuraddu fihin ad-du'a. Jadi ada 5, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin, ada 5 malam di mana pada malam itu ketika ada seorang hamba mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, la yuraddu, tidak akan ditolak. Apa yang tidak akan ditolak? Doa seorang hamba. Salah satu 5 malam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walailatu nisfi min Sa'bana, yaitu malam nisfu Sa'ban. Subhanallah. Nah, makanya ini jangan sampai Anda sia-siakan yang namanya malam nisfu Sa'ban. Wa yusannu ihya'u hadhil lailah. Makanya kita disunahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban, karena orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam nisfu Sya'ban juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailati. Jadi dalam kitab Tuhfatul Ihfan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yaghfiru, mengampuni dosa li jami'il muslimina fi tilkal lailah, mengampuni dosa orang-orang
mukmin pada malam nisfu Sya'ban. Maka salah satu cara bagaimana tadi disampaikan wa yuhsanu ihya'u hadhil lailah, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan, mendapatkan bagian yang baik-baik dari Allah, ditentukan takdir yang baik, ditentukan rizki yang baik ya. Kemudian diijabah doanya, salah satu amalan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah membaca Yasin tiga kali. Waktunya kapan Pak Ustadz? Untuk waktu membaca surat Yasin di kalangan ulama itu diajarkan dibaca begitu masuk malam nisfu Sya'ban, yaitu setelah maghrib. Nanti ingat-ingat hari Sabtu Legi malam Minggu maghrib ya. Setelah Anda sholat maghrib, Anda baca biasa wiridan. Setelah sholat maghrib, Anda sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah nisfu Sya'ban. Kemarin sudah saya bagikan cara niatnya. Jadi sholat 2 rakaat dengan niat sholat nisfu Sya'ban, niatnya usolli sunatan nisfu Sya'ban rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah Al-Fatihah bisa membaca Al-Ikhlas, bisa membaca Al-Kafirun sebisa Anda 2 rakaat. Setelah salam Anda duduk masih menghadap kiblat, Anda membaca Yasin ya, membaca Yasin 3 kali. Adapun niat yang pertama, bacaan niatnya adalah seperti ini. Ingat-ingat, ketika Anda mau membaca Yasin yang pertama, bacaan niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'ata surati Yasin biniyati tulil umri ma'at taufiqi li ta'ati ma'asihati wal afiyah al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Artinya nawaitu qira'ata suratil Yasin biniyati tulil umri ma'at taufiqi li ta'ati ma'asihati wal afiyah al-Fatihah. Membaca Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Arti niat ini apa? Ya, saya niat membaca surat Yasin dengan niat memohon diberi panjang umur, disertai taufik, kemampuan menjalankan ketaatan disertai sihat wal afiyat al-Fatihah. Lalu membaca surat Yasin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, setelah Anda membaca Yasin yang pertama, Anda niat lagi dengan bacaan niat Yasin yang kedua adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'ata surati Yasin biniyatil ismati minal afati wal ahati wal baliyati wa biniyati sa'atil arzak al-Fatihah. Artinya apa? Ya Allah, saya niat membaca surat Yasin dengan niat agar terjaga dari afat, kerusakan, ahad dari penyakit, dan balayat atau cobaan, dan dengan niat agar diberi keluasan rizki. Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah 1 kali, terus membaca surat Yasin. Setelah selesai membaca surat Yasin yang kedua, kemudian Anda niat lagi membaca surat Yasin yang ketiga dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'ata surati Yasin biniyatil hinal qalbi wa husnil khatimah. Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca surat Yasin. Artinya apa? Ya Allah, saya niat membaca surat Yasin dengan niat agar berkecukupan hati dan husnul khotimah. Al-Fatihah. Membaca Yasin satu kali. Jadi ingat-ingat, niatnya ada 3, dibaca Yasinnya juga 3 kali, niatnya 3 kali yang berbeda-beda. Itu nanti di akhir video akan saya tampilkan teks niatnya yang lebih lama. Anda bisa screenshot, bisa mencatatnya, sehingga nanti Anda tidak lupa. Nah, fadilahnya apa sih membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban? Yaitu kita orang-orang yang mengamalkan
surat Yasin, membaca Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat panjang umur. Agar apa? Agar umurnya diberikan umur panjang. Bukan hanya panjang umur, tapi panjang umur ma'at taufik ya. Juga disertai kemampuan, kesehatan, li taati ma'asihati wal afiyah, agar diberikan kesehatan wal afiyah. Sekarang buat apa misalnya panjang umur sakit-sakitan? Karena naudzubillah min dzalik. Jadi berkah membaca Yasin yang pertama, insya Allah akan diberikan panjang umur, sehat wal afiat, punya kemampuan, dijauhkan dari segala penyakit. Kemudian yang kedua, bacaan Yasin yang kedua, fadilahnya dengan membaca Yasin yang kedua ini, insya Allah biniyatil ismati minal afati wal ahati wal baliyati wa biniyati sa'atil arzak. Jadi orang yang membaca Yasin yang kedua ini insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijauhkan dari apa? Dari afat, kerusakan. Ya, entah itu kerusakan apa? Kerusakan keluarga, kerusakan bisnis, dari ahad, dari penyakit. Insya Allah berkah membaca surat Yasin yang kedua ini Anda akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Kemudian dijauhkan lagi dari balaya, dari cobaan. Orang hidup ini naudzubillah cobaannya banyak. Ada yang dicoba ekonomi, ada yang dicoba bisnisnya nggak lancar, ada yang dicoba jualannya nggak laris, ada yang dicoba anaknya nakal, ada yang dicoba suaminya nggak baik, ada yang dicoba istrinya nggak nurut. Jadi insya Allah berkah membaca Yasin yang kedua ini Anda akan dijaga dari cobaan-cobaan yang tidak baik, hutang, lilitan hutang. Kemudian apa? Wabiniyati sa'atil arzak. Insya Allah juga orang yang membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban akan diberikan rizki yang melimpah ruah. Bukan hanya melimpah ruah, tapi juga barokah. Kemudian yang ketiga, orang yang membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban biniyatil ghinal qalbi wa husnil khotimah, agar hatinya ini menjadi hati yang baik, berkecukupan, dipenuhi rasa syukur, dipenuhi hati yang luar biasa. Karena hati ini kan sumber dari segala sesuatu yang terjadi dalam badan kita. Kita akan baik manakala hati kita baik. Nah, ini fadilahnya seperti itu. Kemudian wa husnul khotimah. Berkah membaca surat Yasin di malam nisfu Sya'ban ini kita minta sama Allah agar ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini luar biasa sekali. Setahun sekali Anda amalkan, nggak diamalkan. Ajak keluarga Anda, ajak suami Anda, ajak anak-anak Anda, ajak saudara Anda untuk mengamalkan amalan ini, yaitu membaca Yasin tiga kali. Nah, untuk niatnya, ini saya tampilkan lebih lama, Anda bisa screenshot, nanti Anda baca. Nah, setelah membaca Yasin ini, para jamaah, kemudian Anda membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaika, ya dzal jalali wal ikram, ya dzat-tuli wal in'am, la ilaha illa anta, dhahral lajina wa jaral mustajirin, wa ma'mana al-khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakiyan aw mahruman aw muqattaran alayya fir rizki, famhullahumma fi ummil kitabi syaqawati wa hirmani waqtitarar rizki, waktubni indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati, fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabikal munzali ala lisani nabiyyikal mursali. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ini luar biasa, banyak keajaiban yang akan datang biiznillah. Setelah Anda mengamalkan amalan ini, segala penyakit akan dihilangkan dari diri Anda, segala kesusahan, cobaan, kepayahan akan dihilangkan, akan didatangkan keberkahan, rezeki yang melimpah, umur yang panjang dan barokah. Nah, ini diamalkan, dan salah satu amalan juga selagi masih di bulan Sya'ban, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, untuk Anda yang masih berjuang untuk menggapai hajat apapun, Anda bisa mendorong agar hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zikir yang sudah saya susun, yaitu zikir munajat sholawat. Jadi saya baru menyusun buku isinya munajat sholawat yang akan insya Allah akan mengantarkan, jadi pendorong ya, jadi nos, jadi bensin, jadi bahan bakar agar hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir munajat sholawat. Jadi bisa dibaca habis subuh, habis maghrib, atau misalnya sibuk bisa setiap malam Jumat seminggu sekali dibaca. Dilengkapi teks Arab dan teks Indonesia. Jadi Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca bahasa Indonesianya. Ini dibaca, ada beberapa halaman sholawat pilihan sudah saya susunkan. Nah, fadilahnya insya Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dijadikan anaknya soleh solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha lancar, jualan laris, bisnis sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezeki, didekatkan kepada segala kebaikan dan hal yang menyenangkan, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, ini bisa Anda amalkan. Ini lengkap, ada tawasulnya, terus ada doa penutupnya untuk Anda bagaimana Anda bermunajat kepada Allah menggunakan sholawat. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan sholawat pilihan. Ada sholawat khusus agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, ada sholawat khusus bagaimana agar Anda bisa punya uang terus, ada sholawat misalnya Anda punya usaha, punya bisnis atau jualan, ada sholawatnya biar bisnis Anda sukses, jualannya laris. Atau Anda punya anak nakal, ada sholawatnya. Anda pengen punya rumah, ada sholawatnya. Anda apalagi pengen jadi PNS ya, jadi pegawai, ada sholawatnya. Anda mau menjual barang tapi nggak laku-laku, ada sholawatnya di sini. Kemudian selain itu juga ada kisah keajaiban berkah sholawat, yang mana ini kisah-kisah nyata, kisah-kisah orang-orang yang mendapatkan keajaiban yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala berkah sholawat. Bahkan jamaah saya banyak mengalami keajaiban setelah mengamalkan zikir munajat ini. Ada yang hutangnya lunas, kemarin ada yang nebus sertifikat rumah 500 juta berkah mengamalkan zikir munajat sholawat ini. Ada yang bisnisnya melejit, luar biasa. Silahkan bisa dipesan. Untuk infak bukunya hanya 100.000 rupiah, 100.000, tapi insya Allah bisa mengantarkan Anda lunas hutang ratusan juta, bisa mengantarkan banyak keajaiban yang akan Anda dapatkan. Sangat murah sekali. Anda beli rokok, beli kosmetik, beli skincare, gak pernah mikir. Dan ini ada buku, mumpung masih ada, bisa dipesan. Hubungi saya melalui WhatsApp. Insya Allah jika ada bisa saya kirimkan. Jika nggak ada, ya nanti mohon maaf. Selagi ada silahkan dipesan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.